Harusnya dapat hadiah umroh, tapi diganti TV dan dispenser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi, saya mau menghadirkan ke hadapan pemirsa tentang kebohongan, kekibulan yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Berita ini ramai dibicarakan di media sosial sejak tanggal 24 September 2023. Kita tentunya tahu, tanggal 24 September 2023 kemarin, Anies Rashid Baswedan berada di kota Makassar dalam tema Jalan Gembira bersama rakyat Makassar. Diklaim bahwa ada jutaan orang yang hadir. Lagi dan lagi ternyata bohong juga. Karena menurut laporan dari panitia, tiket yang terjual atau yang tercetak hanya sebanyak 800.000. Tapi itulah Anies. Dari dulu sampai hari ini kita masih kenal bahwa seorang Anies Rashid Baswedan pandai membohongi rakyatnya. Anies pandai dalam bernarasi dan berkata-kata. Dan itu adalah fakta. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar di Makassar, Sulawesi Selatan. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum di akhir video nanti, saya juga akan memberikan tanggapan. Mari. Harusnya dapat hadiah umroh, tapi diganti TV dan dispenser. Kejadian jalan sehat anak rakyat di Makassar bikin geger lantaran masih anak kecil tidak memiliki KTP yang auto digeser. Anak bernama Rifki itu hanya bisa merintih dan menangis, yang tentunya saat disebut namanya sudah merasa optimis, tapi mengertilah mungkin karena aturannya memang politis. Panitia berdalih bahwa memang syarat pemberian harus ber-KTP agar bisa dengan mudah didata lewat HP, jadi tentu tidak bisa dong anak SD dan juga SMP. Tapi kan anak ini punya kupon dan ditemani sang ibu, harusnya sih bisa diwakili karena hadiahnya umroh bikin menggebu-gebu, apalagi disaksikan oleh peserta jalan sehat yang beribu-ribu. Kalau memang panitianya bisa tegas dengan aturannya bahwa harus punya KTP dan berlaku untuk semua undiannya, ya berarti tidak usah diganti karena memang bukan haknya. Sebagian menganggap bahwa ini adalah penipuan. Netizen menganggap perlu dilaporkan bahkan diberi bantuan, sebab rezekinya bisa umroh diganti tidak setimpal dicap keterlaluan. Semoga saja rakyat bisa merayakan penuh suka, walaupun iming-iming hadiah yang di PHP membuat luka. Acara jalan sehat itu keren dan pesertanya tidak sedikit, bisa berolahraga merasa sehat dan bisa bangkit, walaupun sang anak mendapatkan hadiah bikin sakit. Pak Anies itu paling gampang untuk dikampanyekan ya. Paling gampang, ya paling gampang karena bikin undian berhadiah. Oh, ujung-ujungnya cuma dikasih TV. Paling gampang, ya ngibulin orang, ya bohongin orang. Terus itu yang kamu bilang paling gampang. Gampangnya dari mana? Ya gampang lah. Gampang untuk kibulin orang. Ya gampang. Iya. Gampangnya bikin acara undian berhadiah umroh. Terus hadiahnya bukan umroh, televisi. Itu. Aduh. Susah ini musuh pendukungnya Anies. Kalau untuk sebuah acara, sebuah event,
itu efektif dalam pengertian berhasil membuat orang aware gitu lah, membuat orang aware karena berkumpulnya puluhan ribu orang, apalagi sampai ratusan ribu orang, paling nggak mencitrakan kalau banyak masyarakat yang mendukung capres yang bersangkutan. Jadi, tapi apakah itu bisa merefleksikan atau bisa mencerminkan, merepresentasikan banyaknya dukungan gitu? Enggak sama sekali. Jadi itu seperti fenomena buih di atas lautan sebenarnya. Lautan itu begitu luas, tapi buih yang kelihatan banyak itu sebenarnya kecil sekali. Saya kebetulan pernah melakukan riset tentang efek dari kampanye massa gitu ya. Pada satu pilkada di sebuah provinsi itu berlangsung selama sebulan dengan mendatangkan seorang artis dangdut ya, Rhoma Irama tadi dulu yang paling hebat itu. Ternyata setelah sebulan berkampanye di mana-mana ramai luar biasa, hasilnya adalah ternyata yang bisa diikut sertakan dalam kegiatan itu cuma 12% dari total pemilih. Jadi begitu hebatnya mobilisasi ternyata kalau dilihat dari total populasi sudah signifikan. Jadi balik lagi itu nggak bisa jadi parameter. Tapi untuk pembentukan opini publik, untuk peneguhan dukungan dari para pendukung itu menjadi penting. Dan untuk masyarakat mungkin karena ada door prize-nya, mereka menjadi hadiah, bisa dapat mobil mungkin, bisa dapat motor, bahkan mungkin dapat hadiah umroh. Itu bagian dari kegembiraan, bagian dari kampanye politik sebagai pesta masyarakat lah ya. Kira-kira itu. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir bagaimana bisa Gus Yusuf Hudori yang selama ini kritis dalam berpolitik tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Iblis pun ketawa anjing. Iblis pun ketawa. Nggak punya modal bikin acara jalan sehat. Hadiah umroh diganti TV dan dispenser. Iblis pun ketawa anjir. Ya untuk Jakarta Utara ya Bu ya. Saya ini bekerja di situ maksimal gimana caranya penanganan banjir, betul ya Bu ya. Jadi saya bilang dulu itu katanya kalau airnya hujannya deras, disuruhnya diserapnya ke tanah, suruh parkir airnya Bu katanya Bu ya. Saya mungkin tahu ya kebijakan. Ini singgung Anies Rashid Baswedan ya. Saya selalu bilang begini, Mbak Tina tuh. nggak bisa itu, harus ada pompa, harus ada normalisasi dan lain-lain, betul ya Bu ya. Dan akhirnya ketika pompa itu kita sidak dan lain-lain, nggak banjir Pak. Tapi sekarang masih genangan. Ujungnya di mana sebetulnya? Kita butuh normalisasi. Normalisasi itu apa sih? Jadi yang tadinya sempit-sempit itu harus dilebar-lebarin gitu loh Pak. Nah, selalu masalahnya begini, lempar-lemparan Bu. DKI nggak bisa ngerjain karena pusat. Pusat nggak bisa ngerjain karena DKI gitu aja Pak. Terus sampai kapan nggak akan selesai-selesai. Makanya saya bilang, kalau ada pemimpin yang berani seperti Pak Ganjar, saya yakin ini masalah bisa selesai dalam hitungan hari ataupun bulan. Saya yakin banget. Karena apa? Beliau orangnya juga ini loh, teknis juga Pak. Beliau cukup teknis. Jadi kalau banjir itu bisa contoh ya. Kalau yang lain kan sisa datang, kasih bantuan, musim kering, selesai hilang. Tapi musim hujan datang lagi, banjir lagi nggak? Banjir lagi. Tapi kalau Pak Ganjar kayak di Jawa Tengah, ini langsung turun, tahu apa persoalannya, tanya SDA-nya, dinasnya yang nggak kerja bener, out. Itu udah contoh. Nah kalau beliau jadi presiden, saya yakin antara pusat apa udah nggak ada urusan lagi, yang penting normalisasi jalan, Jakarta bisa nggak banjir lagi, kan begitu. Benar Bu? Nah satu lagi, beliau adalah orangnya apa? Kemarin tuh jelas-jelas bilang, saya pemimpinnya, kalaupun ada masalah, saya yang salah. Ah, kurang apa coba orang kayak begini? Bener nggak? Kalau pemimpin yang rata-rata yang saya tahu, yang saya pernah alami itu adalah kalau salah lempar-lemparan nih. Bang Andi ini yang salah. Oh Pak Andi kan ini mah kerjaannya begini nih. Pak Ganjar nggak pernah begitu. Masalahnya apapun kalau di bawah ke
kepemimpinan beliau, saya yang salah. Selesai. Tuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Tina Tun ya. Jadi beliau ini adalah relawannya Ganjar Pranowo. Hal yang beliau sampaikan tadi berkaitan dengan banjir di Jakarta itu adalah sebuah fakta yang ramai dibicarakan di kala Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika hujan datang, malah dianjurkan bahwa di dalam rumah kita itu harus disiapkan juga dengan sumur resapan agar air itu tidak mengalir keluar. Bahkan taman bunga diganti sebagai taman parkir dan lain sebagainya. Tapi itulah kelicikan dari seorang Anies Rashid Baswedan yang hanya pandai dalam menata kata. Tentunya rakyat Jakarta sudah mengetahui ini semua, bahkan Indonesia ini pun sudah mengetahui cerita ini. Anies memang sangat pandai dalam menata kata, dalam mengkibulin rakyatnya. Korupsi dibilang kelebihan bayar, rumah sakit diganti dengan rumah sehat, nama-nama jalan diganti semua, dan masih ada banyak hal yang bisa kita lihat selama Anies Rashid Baswedan memimpin DKI Jakarta. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Tina Tun tadi itu adalah sebuah fakta yang terjadi di DKI Jakarta selama Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Mari kita lanjutkan lagi. Gue tidak mengira sebanyak ini, bahkan disebut tadi sampai 1 juta. Dan kira gue percaya. Teman-teman, saya belum pernah loh pakai logat-logat Jakarta kayak gini. Tapi sekali-sekali perlu juga untuk mengatakan sesuatu yang memang konyol dari apa yang disampaikan oleh kubu Anies Baswedan ya teman-teman. Saya nggak mau bicara tentang tendensius. Nanti kalau dibilang sekedar nggak percaya itu Anda tendensius katanya. Oke, kita bicara fakta aja teman-teman ya. Teman-teman, saya minta untuk searching di Google ya, di search jumlah penduduk kota Makassar berapa? 1,5 juta. Kalau klaim Anies ya, Jalan Gembira Jalan, apalah namanya itu, dihadiri 1 juta orang, itu artinya 2/3 penduduk Makassar hadir di sana. Emangnya, gimana bilangnya? Udahlah, maksud saya gini loh, kita masyarakat Indonesia dikasih hal-hal yang masuk akal aja, gitu. Katanya mau bawa gerbong koalisi perubahan ini, mau bawa perubahan gitu, tapi kok nggak berubah dari dulu kayak gitu. Klaim-klaiman paling banyak jutaan. Aduh, nggak kapok di Monas ngaku 2 juta padahal entah berapa. Halo guys, selamat pagi. Ini aku bikin konten lagi. Aku ingin meneruskan masalah yang kemarin yang lagi rame lagi viral. Jadi guys ya, aku mau melanjutkan. Ternyata masih banyak lagi yang tidak terima dengan apa yang aku jelaskan. Yang aku bongkar. Jadi gini ya, coba lihat. Yang di atas ini guys, aku sudah melihat ini beredar di internet ya. Di internet. Ini sejak tanggal 20. Sejak tanggal 24 hari sebelum terjadinya pelaksanaan event jalan santai atau jalan jodoh itu, aku sudah menerima tanggal 20 sudah melihat ini. Cuma apa ya, cuek aja sebenarnya. Padahal aku ini loh tinggalnya di desa, jauh dari kota, di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Sulawesi. Tapi aku sudah menemukan ini beredar sejak tanggal 20. Tapi aku diam aja ya, aku bilang, wah ini bilang ada event besar lagi nih. Nah, dari partai koalisi nih, Nasdem, ya kita biasa aja. Jadi buat para pendukung Anies ya yang mengatakan itu hoax dan sebagainya, itu tidak ada embel-embel, ini buktinya bro. Ini tanggal 20 makanya di situ kenapa kerumunan masanya begitu banyak. Nah, karena ya itu juga mereka sudah tahu bakal akan peserta bakal hadir
kurang lebih sekitar 500.000 peserta yang bakal hadir di acara event Jalan Santai atau Jalan Gembira itu. Terus kita lanjut lagi. Nah, Ini ya membongkar kebohongan Anies Rashid Baswedan nih. nah, coba lihat tuh, itu kuponnya ada kan, jelas tuh itu kuponnya. Nah, itu kuponnya di situ kan jelas terbukti H2 2 hari sebelum tanggal 24 pelaksanaan event Jalan Santai, pelaksanaan kegiatan di Kota Makassar pada Minggu 24 2003, total jumlah pendaftar lewat online sudah mencapai 50.000. Nah, itu orang mendaftar itu pakai uang tuh, karena apa? Mengharap ya Oh iya, tahu dapat hadiah door prize, berangkat umroh, tiket dibeli ya, luar biasa. dapat mobil, dapat sepeda motor atau dan yang lainnya. Dapat umroh. Jadi orang yang mendaftar ini tuh pakai duit, nggak ada yang gratis mendapatkan kupon itu. Mau yang online atau yang secara tidak langsung. Jadi panitia penyelenggara event Jalan Santai atau Jalan Gembira ini mencetak cuma 800.000 kupon. Nah, 800.000 kupon. Nggak ada sampai 1 juta, cuma 800.000. Cuman 2 hari menjelang hari H itu baru atau terjual sekitar 50.000. Karena apa? Berharap dapat ya mencoba peruntungannya, wajar aja ya, namanya ada event di mana-mana ya pasti banyak pesertanya. Iya. Nah ini ya, ini nih jelas ya. Sebenarnya aku melihat ini aku mengikuti itu pas sejak tanggal 20 aku sudah ikuti sudah masalah ini, karena aku khawatir nanti yang menggoreng-goreng, ternyata memang benar. Oke, kita lanjut lagi. Baik, gas. Nah, ini kita lanjut lagi. Hebat Anies Baswedan. Kenapa masalah pemberitaan masalah event Jalan Santai itu aku diam di awal? Aku cuma ikutin, aku screenshot apa segalanya sejak tanggal 20 sampai hari hanya sampai atau 2 hari sebelum event sampai hari hanya aku sebenarnya diam aja, karena aku sebenarnya sudah antisipasi juga. Dikhawatirkan nanti ada yang mengklaim itu dan ini. Ya sebenarnya sih eventnya sih benar aja. Sebenarnya eventnya benar aja. Artinya tidak ada yang salah dengan event event Jalan Santai tersebut, tidak ada. Cuman yang salah itu sebenarnya pendukung Anies ini. Dia membawa narasi pemberitaan yang menyimpang dengan katanya itu menggeludaknya manusia itu menyambut kedatangan Anies untuk mendukung perubahan. Tidak ada diiming-imingi nasi, tidak ada DP-DP-an, tidak ada itu murni masyarakat Makassar katanya ingin menyambut kedatangan Pak Anies. Itu sebenarnya. Jadi eventnya tidak salah. Itu benar, cuman pendukung Anies yang memang minim wawasan, minim pengetahuan ini loh yang aneh, mulai dari bikin konten, apalagi yang di rom live TikTok. Narasinya itu aneh-aneh, tidak sesuai. Terbukti ini nggak tahu aku di akun siapa ya. Aku pas kemarin ada lewat di beranda. Jadi itu dia kan menunjukkan itu loh kuponnya. Kalau memang ada acara door prize, malah dia komen juga konten orang panik. Apa susahnya pesan kupon di percetakan buat fitnah Pak Anisan. Seolah-olah teman-teman pengguna TikTok ini menunjukkan buktinya kalau di Makassar itu ada event Jalan Santai. Malah dia bilang itu mencetak sendiri untuk memfitnah Pak Anies. Padahal itu kan jelas itu coba lihat di tanda panah itu di jembatan tempat Anies berdiri itu mau di panggung panggung jembatan mungkin aja.
Ada itu sama sesuai dengan kupon dan sesuai kan di tanggal 20 itu memang sudah ada beredar selebarannya. Jadi ya masyarakat pendukung Anies yang katanya cerdas, dia ternyata minim wawasan, minim pengetahuan. Aku yang di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Makassar aja tahu masalah ini. Tapi mereka justru malah tidak tahu. Nah itulah anehnya. Kita tunjukkan buktinya, akhirnya ngeles lagi. Ya sama ya, memang pendukung sama junjungannya sama-sama ngeles. Pendukung sama junjungannya memang sama-sama ngeles. Kuponnya ada, coba lihat kuponnya ada. Di situ ada juga sesuai dengan sesuai di kupon. Tapi itu kita bongkar, mereka malah tidak terima. Aku tuh ngirim begini ya. Karena nanti kalau begini tertutup mata saya. Jadi itu aja ya. Jadi ya artinya eventnya tidak masalah, cuman momennya itu yang adanya event dijadikan momen, di situ salahnya. Terus apalagi pendukungnya itu makin salah lagi, tambah salah lagi. Karena pendukungnya itu membuat narasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Iya. Oke udah ya. Biar jelas semuanya. Terima kasih Mas. Mak Jreng. Para Mak Jreng. Geger, viral bocah di Kibuli Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin gara-gara saja ini Pak Anies. Ya memang Pak Anies suka gara-gara Pak. Anies, kalau nggak mau ngumrohin yang dapat kartu itu pemenang Doorpress ya nggak usah dicatat umroh. Hadiah umroh itu nggak usah dicatat. Jadi yang gampang-gampang saja lah. Dipasangin atau apa sudah. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Itu orang-orang Makassar yang sengaja hadir ke situ itu bukan karena pengen lihat sampean. Orang-orang Makassar itu yang jalan santai itu bukan karena ingin bertemu dengan Anda Pak Anies. Itu karena memburu hadiah. Memburu hadiah, benar. Alhasil hadiah umroh yang dimenangkan itu dari pihak kamu, pihak panitia, itu diganti dengan dispenser sama TV. Apakah ini bukan pembohongan namanya? Apakah ini bukan hasil penghiburan? Orang yang hibur, pembohong, mau jadi capres. Aduh, malulah Pak Anies. Bener. Bikin masyarakat Makassar kecewa. Jelas ini masyarakat Makassar mesti kecewa dengan ulah ini. Ya, alih-alih pengen dikerubuni ribuan orang, ternyata daya tariknya karena Doorpress. Iya. Iya toh? Karena daya tariknya Doorpress. Kalau nggak ada Doorpress, nggak ada yang datang. Ya, kalau nggak ada Doorpress, nggak ada yang datang. Itu artinya apa? Ya Pak Anies dan Caimin itu tidak ada nilai jual untuk sebagai capres. Pak Anies dan Caimin nggak ada nilai jual ya. Nggak ada yang datang. Aduh, itu kalau saya yakin kok, kalau nggak ada Doorpress, nggak ada yang datang. Apalagi nggak ada Doorpress, terus orang bilang yang datang Anies, paling langsung melengos.
Nggak akan ada yang datang. Kalaupun ada itu paling cuma kader-kader Partai Nasdem atau pengusung Anda. Kalau dari masyarakat sendiri, nggak yakin gue. Nggak yakin. Oke guys, sudah banyak sekali informasi yang kita simak dari awal sampai sekarang. Ada banyak hal yang kita temukan dalam cuplikan-cuplikan video yang disampaikan oleh netizen yang membongkar semua kebohongan Anies Rashid Baswedan pada tanggal 24 September 2023 di kota Makassar. Pertama, saya tadi langsung mencoba untuk mencari jumlah masyarakat yang ada di kota Makassar. Ternyata benar ya, seperti apa yang disampaikan oleh netizen yang tunanetra tadi. Itu populasi yang ada di kota Makassar itu, kalau saya cek di Google, cuman sebanyak 1.432.200 jiwa. Data ini dari Badan Pusat Statistik atau BPJS. Ini ya, ini datanya. Jadi ini real nih. Lalu kebohongan yang kedua yang dibongkar oleh Mas Jibril tadi, yang netizen yang ngomong sedikit-sedikit langsung tertawa tadi. H-2 tiket yang terjual secara online baru 50.000. Yakin dengan omongannya Anies bahwa masyarakat yang hadir itu sampai 1 juta. Sementara fakta dari panitia, mereka hanya menyiapkan tiket sebanyak 800.000. Prediksi dari panitia yang hadir sebanyak 500.000. Tapi lagi dan lagi Anies dengan pedenya mengatakan bahwa saya bangga. Bangga dengan kengibulannya. Dan yang lebih viral itu ketika seorang bocah yang bernama Rifki ini, dia mendapatkan tiket umroh, mungkin itu sebagai door prize, lalu yang dia dapat hanyalah TV dan dispenser. Tentu ini sangat mengecewakan. Janjinya door prize itu adalah tiket umroh, tapi yang dapat adalah TV dan dispenser. Ya, masih percayakah kita pada Anies Rashid Baswedan? Si Raja Ngibul, si Raja Pembohong, tidak Anies, tidak Cak Imin sama-sama. Cak Imin belum apa-apa sudah janji BBM gratis, ibu hamil dapat uang 6 juta. Anies dari hari ke hari terus memproduksi kebohongannya. Kasihan ya, seorang calon presiden hanya pandai dalam berkata-kata, hanya pandai dalam bernarasi. Apa yang bisa kita harapkan dalam membangun bangsa ini? Bangsa sebesar Indonesia ini tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata. Tidak bisa dibangun hanya dengan omong kosong. Bangsa ini butuh manusia yang mau kerja nyata seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Itu real. Dan apalagi rekam jejak pembohong seperti Anies Rashid Baswedan ini, apa yang bisa kita harapkan untuk bangsa ini? Saya berpikir bahwa semakin dekat dengan pemilu, Anies setidaknya mulai berubah. Tapi ternyata tidak. Dari dulu sampai sekarang sama. Kita lihat semua tanggapan dari netizen tadi. Kita bisa menilai
video awal tadi itu adalah netizen dari kota Makassar. Dan kita mendengarkan bersama bagaimana kebohongan yang dicipta oleh Anies Rashid Baswedan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi setidaknya dapat menyadarkan kita bahwa paket Amin atau Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini adalah sosok calon presiden yang sama-sama ngibulnya. Masihkah Anda pilih dan masihkah Anda percaya dengan Anies Rashid Baswedan? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Tapi orang waras, dia pasti akan berpikir cerdas. Bangsa ini butuh manusia yang kerja nyata, bukan hanya omong kosong semata. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Dan untuk semua pemirsa sekalian, tetaplah semangat dalam menjalankan rutinitas harian kita. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.